Desa yang mau Kauli, yang menghormati Manda Ayu, Umi Della, Ustazah Hafsa, Yanda, Abi, suami Uma sendiri, seluruh guru-guru kita semua yang ada di sini, dan juga yang sayangi seluruh santri-santri. Dan hari ini Masya Allah kita kedatangan Ustadz Syam, ya Masya Allah. Senang gak? Sebelum Ustadz Syam, Uma juga ingin menyapa. Terima kasih untuk teman-teman IMAP. Tadi sore kita baru saja mengadakan buka puasa. Teman-teman tahu IMAP itu apa? Ada di sini nih, belum pulang. Oh, Masya Allah. Itu isinya orang-orang hebat. Tuh ketuanya di belakang tuh lagi berdiri tuh. Ya. Ini Ustadz Januardi ya, Masya Allah. Uma sedikit cerita sebelum Ustadz Syam. Apa sih IMAP itu ya? Tadi itu buka puasa alumni Australia Indonesia Muslim Exchange Program, di mana Uma pernah exchange pada pertukaran ke Australia bersama dengan teman-teman tadi itu. Masya Allah, mereka orang-orang hebat luar biasa teman-teman sekalian, yang sekolahnya luar biasa, amanahnya luar biasa, Masya Allah, dan yang pastinya sudah menjelajahi bumi Allah juga sudah sangat banyak. Jadi Uma sangat bahagia karena Maskan Hafat dijadikan tuan rumah oleh teman-teman alumni dari IMAP, Australia Indonesia Muslim Exchange Program, di mana ketika bersama dengan orang-orang hebat, tentu insya Allah teman-teman doakan semoga bisa berkolaborasi banyak hal ya. Tadi Uma juga minta mudah-mudahan ada beasiswa di kampus ini. Teman-teman mau ada yang mau di Madinah kan? Di kampus Madinah, mudah-mudahan ada beasiswa di kampus UHAMKA dan sebagainya. Jadi beliau-beliau orang-orang hebat, orang-orang yang memegang amanah-amanah yang penting. Dan beliau-beliau dari jauh-jauh, Masya Allah, punya kesibukan yang luar biasa. Ada sebagian dari luar kota datang untuk menghadiri buka puasa di Masjid Hufad. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau itu mendatangkan keberkahan dan membersamai perjuangan kita semua dalam dakwah Quran ini, Insya Allah. Juga di sini ada Ustadz Syam. Nah, kalau teman-teman tahu Ustadz Syam ini, dan kalau Ustadz Syam ingat, hampir 6 tahun yang lalu, ketika pertama kali Maskanul Hufad dibuka, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana itu hadir dalam pembukaan Maskanul Hufad. Kala itu masih sewa rumah, bulannya juga cuma 14. Dan akhirnya setelah 6 tahun kemudian datanglah Ustadz Syam kembali kemari. Tapi Ramadan tahun lalu Ustadz Syam juga sudah datang kemari ya teman-teman sekalian. Kalau tahun lalu Ustadz Syam hadir hanya di tempat ini belum jadi semuanya. Sekarang Ustadz Syam sudah datang kemari di gedung kita, di tempat perjuangan kita ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ustadz Syam. Dan mungkin sekedar informasi untuk Ustadz Syam, kita sudah wisuda alumni, ada sekitar 420 para penghafal Quran yang sudah tersebar kembali ke seluruh Indonesia dan kembali mengajar Al-Quran di seluruh pelosok-pelosok. Dan juga saat ini kita ada santri-santri non-mukim yang online, sekitar ada 600 orang. Dan teman-teman yang sedang mukim juga sekian ratus orang. Dan semuanya punya visi-misi yang sama, insya Allah ingin sekali menjadi ahlul Quran dan meneruskan perjuangan dakwah Quran ini, insya Allah. Dan beberapa waktu yang lalu Uma pernah pergi ke tempatnya Ustadz Syam ya, di Maros, di Sulawesi Selatan, dan bertemu ibunya Ustadz Syam, adiknya, ayahnya, Masya Allah. Dan kemarin ayahnya Ustadz Syam itu mengatakan begini sama Uma, untuk Oki, Bapak ini mau jadi apa? Bapak ini mengangkat dari Bapak untuk jadi Bapak angkatnya Oki juga. Jadi anggaplah Bapak ini sebagai bapaknya Oki gitu ya. Di situ langsung berlinang-linang air mata yang padahal lagi depan jemaah tuh, Masya Allah. Jadi Uma dengan Ustadz Syam sudah seperti saudara ya, Masya Allah. Kami bersama-sama bertahun-tahun setiap hari dalam program Islam itu indah. Dan Uma seringkali kagum sama beliau ya. Allah berikan kefasihan berbicara, kefasihan Qurannya, Masya Allah. Allah berikan banyak kelebihan. Dan sekarang beliau termasuk menjadi salah satu pendakwah yang banyak digemari khususnya oleh anak-anak muda. Siapa yang di sini ikut TikToknya Ustadz Syam? Ya, Masya Allah. Ada, coba tunjuk tangan. Nih, Masya Allah, di jemaahnya Ustadz Syam ya di TikTok ya. Kita doakan semoga Ustadz Syam lancar berdakwahnya dan memberikan inspirasi untuk kita pada malam hari ini. Dan juga doakan istrinya ya, Kak Jihan juga sedang mengandung yang insya Allah melahirkan bulan ini. Wah, Masya Allah, akan melahirkan bulan ini insya Allah. Teringat sebelum beliau ini menikah, datang ke rumah Uma dan kita saling bercengkrama.
sekarang sudah mau punya keponakan ya, Uma sudah mau punya keponakan insya Allah. Selamat belajar hari ini bersama dengan Ustadz Syam. Dan untuk teman-teman IMM, ada beberapa teman yang nanti kita akan setelah ceramah kita akan meeting, di ruang meeting. Teman-teman doain ya. Ini doa teman-teman ini mustajab. Biasanya kalau ada doa, ya Allah mudahkanlah Ustadz Kufak berkolaborasi dengan orang-orang baik sehingga dakwah Quran ini semakin berkembang. Doain, mudah-mudahan ada kolaborasi yang kami ini bisa lakukan sehingga dakwah Quran ini semakin terus berkembang insya Allah. Sekali lagi selamat belajar pada hari ini, selamat mendengarkan dan semoga mendapatkan banyak kebaikan dari Ustadz Syam. Terima kasih sudah hadir ke sini. Beliau sibuk ya, Masya Allah, warawiri di TV, live dan sebagainya, tapi masih menyempatkan datang kemari. Jadi kita tidak bisa kasih apa-apa pada Ustadz Syam selain doa. Semoga Allah jaga selalu dalam dakwahnya. Terima kasih. Silakan Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyampaikan umur kita bertemu dengan malam ke-14 Ramadan versi pemerintah. Kalau versi Muhammadiyah sudah malam ke-15. Jadi jangan lewatkan satu malam pun di bulan Ramadan, karena siapa tahu menurut kita itu malam genap, itu malam ganjil. Siapa tahu menurut kita malam ganjil, ternyata itu malam genap. Karena kan secara riwayat Lailatul Qadar turunnya 10 malam terakhir. Lebih spesifik lagi di malam-malam ganjil. Nah, siapa tahu menurut kita ini malam 15, ternyata malam 16. Karena menurut Muhammadiyah udah malam 16. Kita bilang ini malam genap, ternyata Muhammadiyah bilang ini malam ganjil. Dan bukan hanya Muhammadiyah, banyak juga di luar sana seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Jadi subhanallah, jangan pernah hikmahnya apa berbeda pendapat. Hikmahnya jangan melewatkan bulan-bulan Ramadan ini, jangan lewatkan malam-malam Ramadannya, karena siapa tahu itu adalah malam ganjil, siapa tahu itu adalah malam turunnya Lailatul Qadar, yang mana kebaikan di dalamnya lebih baik daripada seribu bulan. Subhanallah. Dan alhamdulillah ala kulli hal, selama terakhir saya kesini masih 2 lantai rumah. Ramadan tahun lalu ya barangkali. Masih yang dipakai ini, ya belum seperti ini. Dan tadi udah diajak room tour sama Abi, ya. Jadi kita room tour dulu sama Baba sampai ke mesin cucinya. Kalau saya diajak masuk ke kamarnya, dibilang ini kamar Ustaz. Kok nggak ada pakaian gitu ya? Kok bisa rapi banget gitu? Ternyata ada ruangan khusus pakaian, ada ruangan khusus laundry, ada ruangan khusus jemuran. Ya itulah namanya maskan, sakinah, nyaman. Jadi emang harus nyaman tempat ini. Pas masuk ke kamarnya saya bilang enak banget, pesantren sekarang ber-AC gitu. Kita dulu itu, subhanallah, saya mondok tahun 2000 berapa ya? Lupa, aku kelas 6 SD. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 berarti. Saya lahir 92 tahun. Jangan kau ketawa dia baru lahir katanya. Jangankan kau yang baru lahir, istriku saja baru lahir. Jadi waktu Jihan itu bilang sama ibunya, sama mamanya Jihan, dibilang, kata mamanya Jihan, yang mana sih Ustadz Syam itu katanya? Kan Jihan curhat tuh, aku di DM Ustadz Syam kata mamanya Jihan, yang mana sih Ustadz Syam itu? Kata Jihan, yang Islam itu indah pagi-pagi sama Mbak Oki, sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana doang yang aku tahu sama Mbak Oki. Ustadz Syam yang mana sih? Kata Jihan, masa mama lupa itu loh, kalau adik mau berangkat ke sekolah, yang adik dia dulu baru ke sekolah gitu. Ya Allah,
bini gue udah ceramah di masih sekolah. Jadi ternyata Jihan itu nonton saya sebelum berangkat ke sekolah, saya udah ceramah sama Pak Oki di TV. Itulah namanya jodoh. Gak usah cie-cie, siapa tahu jodoh kalian kakek-kakek. Atau yang ikhwan, siapa tahu jodohnya belum lahir gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya itu rahasia Allah. Nah yang jelas maskan ini sakinah, sakin, tempat orang Turki kalau bilang calm down, sakin gitu. Sakin, tenang, santai bro, santai. Jadi maskan itu tempat kita bersantai, tempat kita tenang, tempat kita berhenti. Makanya yang paling merugi itu yang tidak benar-benar menjadikan tempat ini tempat ia sakinah, tempat ia maskan. Siapa contohnya? Santri-santri yang baru 5 juz hafalannya sudah cari pesantren lain. Tampaknya begitu. Biar di mana kita berada, bukan pesantrennya yang bermasalah, kitanya. Biar kita mau keluar negeri, mau di dalam negeri, saya setiap habis ceramah pasti ditanya, angkatan tahun berapa di Mesir Ustaz? Padahal saya cuma di Lebak Bulus. Ya. Dulu di Madinah tahun berapa? Gak pernah saya ke Madinah, gak pernah saya ke Mesir, gak pernah ke Yaman. Saya asli lulusan PTIK S1 S2 sama Mbak Oki. Asli produk Indonesia lokal. Tapi orang nanya gitu ya. Jadi bukan masalah tempatnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru berpikir ada pondok di sana yang bagus, katanya menghafal di sana, katanya di Jawa bagus menghafal, katanya di sini bagus menghafal. Selesaikan dulu hafal satu tempat. Tinggal dulu di Maskarul Huffaz, selesaikan. Minimal setorannya selesaikan. Kalau mau mencoba yang lainnya. Tapi yang luar biasa ketika dia mengabdi. Karena yang disebut paling baik itu siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kalau baru jadi santriwati di sini, belum jadi musyrifah, baru khairukum man ta'allamal Qur'an, baru ta'allamal Qur'an, belum mu'allamah. Ya. Tapi kalau mau sempurna, habis belajar di sini, tinggal dulu mengabdi. Nah, tinggal mengabdi untuk apa? Untuk niatnya saya ingin mengamalkan menjadi sebaik-baiknya manusia. Saya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Apa itu? Belajar lalu mengajar. Belajar lalu mengajar. Kan Nabi bilang, kun alima, jadilah pengajar. Gak bisa? Au muta'allima, jadilah pelajar. Gak bisa? Au mustami'a, jadilah pendengar. Ya. Pagi-pagi nonton Islam Indah. Ya. Nonton live Maskan Huffaz. Nonton live Instagram, mana kamera Instagram? Sini juga. Maskan Huffaz, ya, mendengarkan ilmu. Au muhibba, atau jadilah yang mencintai ilmu. Nah ini teman-teman dari Inet ya. IMEP, teman-teman dari IMEP, subhanallah, mungkin teman-teman tidak tergabung di sini menjadi pengajar. Mungkin teman-teman tidak tergabung menjadi pelajar di sini. Mungkin teman-teman gak sempat untuk mendengarkan. Tapi jadilah muhibbah au muhibbah. Siapa itu muhibbah? Orang yang mencintai ilmu, orang yang mencintai Al-Quran. Subhanallah. Melalui tangan-tangan dari teman-teman IMEP, memperkenalkan Maskan Huffaz dakwah Al-Quran. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Suara saya lagi bindeng banget ini. Ya, lagi flu berat, tapi karena Mbak Oki yang manggil saya ke sini. Dan ternyata malam-malam sebelumnya sudah diisi sama guru-guru saya. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Abi Maki, ada Ustadz Dery Sulaiman, banyak sekali. Kita lanjutkan setelah babak lewat. Pas saya masuk langsung, Umar ada Ustadz Syam. Pas disuruh salim kabur. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi hebatnya, senangnya kita bergabung di sini karena ini tempatnya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu ya bulan Ramadan itu ya Al-Qur'an. Apa yang terbesit di benak kita kalau kita sebut Ramadan? Apa? Kolak. Kalau kita bilang Ramadan, apa yang terbesit di benak kita? Puasa. Ya Allah, tahun ini puasanya 30 hari. Ya Allah, tahun ini puasanya di musim panas. Tahun ini puasanya panjang. Ya. Apa yang terbesit dengan puasa? Apalagi yang terbesit kadang-kadang kalau bulan Ramadan? Bukber.
Apalagi yang terbesit bulan Ramadan. Ternyata terawih, ya, bulan terawih, bulan puasa, ya, makanya jarang-jarang ada yang bulan puasa itu mengurus, malah menggemuk. Kenapa? Karena ternyata yang dipikirin buka puasanya, yang dipikirin buka puasanya. Pas tiba waktu buka puasa, makannya cuma sedikit, ya kan? Makanya cuma sedikit, cuma lapar mata. Tapi ternyata apa yang disebutkan Al-Quran tentang Ramadan, cuma satu kali Al-Quran berbicara tentang Ramadan, satu ayat saja dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ayat berapa itu? 185 ya? 185. Saya tidak bisa ngapalin itu nomor ayat dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya ada metodenya, tapi metode itu keluar pas saya udah lulus dari pondok, jadi saya tidak dapat. Dan nanti saya tanya lagi adik-adik kelas yang masih ada di pondok. Saya di pondok dulu namanya Al-Imam Asim. Mbak Oki nggak sempat ya ke sana? Nggak sempat. Namanya Al-Imam Asim. Dulu saya nyantren di situ 15 orang. Saya kelas 6 SD, adikku Solahuddin kelas 4 SD. Saya berdua doang ini anak kecil di situ. Yang lain orang besar semua, orang dewasa semua. Makanya saya dewasa sebelum waktunya. Karena teman orang dewasa semua. Jadi kami anak kecil di situ. Dan pas tahun kedua saya dipindahkan dari Al-Imam Asim menuju Masjid Raya Makassar. Untuk apa? Ternyata untuk supaya saya tidak bersantai-santai dengan hafalan saya. Saya dipindahin di situ, gurunya sama. Setiap saya menghadap kepada ustaz, nyetorin hafalan, misal saya setorin juz 12, kata ustaznya, "Ih, adekmu di sana udah juz 14. Masa kau juz 12?" "Masa ustaz?" "Iya," katanya. Nah, sampai di adekku, ustaznya bilang, "Kakakmu udah juz 14, kau baru juz 12." Jadi dibikin bersaing. Jadi wajar kalau teman-teman itu lihat temannya, "Oh, udah juz berapa dia? Udah gimana hafalannya?" Nah, dan nikmati prosesnya. Paling enak nanti itu dirasakan ketika kita sudah hafal Al-Quran. Alhamdulillah, nikmat sekali. Kayak Mbak Oki itu. Mbak Oki kalau mau tausiah sama saya, itu belajarnya pas iklan 5 menit baru ya, nggak bisa diajak ngobrol. Pas saya lagi santai, saya udah belajar malam, saya bilang lagi belajar ya. Jadi kita ceramah di TV itu belajarnya pas iklan. Kalau malam Mbak Oki belumlah habis melahirkan, menyusui, subhanallah. Orang yang termasuk orang yang paling saya kagumi Mbak Oki. Dan Mbak Oki, umat, apa pelajaran yang paling saya ingat dari umat ketika saya masuk TV pertama kali? Ustaz, orang tidak mau tahu masalah kita di rumah apa. Orang tidak mau tahu kita lagi bad mood kah? Orang tidak mau tahu kita lagi ngantuk kah? Orang tidak mau tahu kita lagi sakit perut, orang tidak mau tahu kita lagi flu, orang nggak mau tahu kita lagi galau. Yang jelas kalau kita tampil orang pengen lihat yang terbaik. Udah. Jadi kita di sana tuh muncul apa adanya. Padahal subhanallah utang masih banyak. Rumah belum lunas, mobil apa lagi. Ya, jadi masalah ada tapi kelihatan cerah. Subhanallah. Nah, itulah yang disebut orang-orang bertakwa, ya kan? Orang bertakwa cirinya apa namanya? Tujuan puasa itu kan bertakwa. Sedangkan bertakwa itu ada cirinya. Cirinya orang bertakwa dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang bertakwa dalam Al-Quran disebut wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah menuju ampunan Allah min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannah, dan surganya, arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Kita dipuasa supaya bertakwa. Tahu nggak ayat puasa itu turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, itu bicara puasa apa? Puasa apa yang dibicarakan di situ? Itu bukan puasa Ramadan. Menurut mufassir, itu berbicara tentang puasanya Nabi Musa dengan Bani Israel. Ada yang mengatakan puasa Asyura, ya, karena disebut ayat setelahnya ayyamam ma'dudat. Ma'dudat artinya itu bilangan yang tidak sampai 10. Ma'dudat, ayyam, hari-hari, bilangan hari-hari, tidak sampai 10 hari. Sedangkan Ramadan itu minimal 29 hari, ya, maksimal 21, 30 hari. Ayyam ma'dudat, ya. Ayyam ma'dudat itu puasa yang di bawah 10 hari. Puasanya siapa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasanya orang sebelum kalian. Disebutkan orang-orang sebelum kita. Siapa itu? Nabi Musa bersama dengan pengikutnya yang selalu merasa dirinya yang paling baik. Umat-umat sebelumnya merasa dirinya yang paling baik. Maka kita umat Islam diperintahkan juga puasa. Mereka juga diperintahkan juga puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa? Karena banyak di antara Bani Israel yang mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan ketakwaan. Kalau umat Nabi Muhammad banyak nggak yang puasa yang tidak mendapatkan ketakwaan? Ada juga beberapa. Maka cirinya orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, mereka yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Fis sarra'i wad-dharra, apanya yang lapang, apanya yang sempit? Apanya yang lapang, apa yang sempit? Susah juga kita ceramah di sini karena di depan kita perempuan, ya, dan laki-laki di sini. Ya. Apanya yang lapang, apa yang sempit? Bukan hanya rekeningnya. Jadi bukan hanya dompet kita yang lapang ataupun sempit. Karena banyak orang lapang rekeningnya tapi susah keluar duitnya. Banyak orang lapang dompetnya tapi susah keluar duitnya. Banyak duitnya tapi susah untuk mengeluarkan. Ada orang sempit dompetnya, sedikit isi banknya, sedikit isi rekeningnya, tapi subhanallah habis-habisan untuk agama Allah, keluar hartanya. Cuman kita harus logis juga, ya, dan berharaplah ketika menyumbang itu, berharaplah akhirat. Jangan nyumbang senia berharap diganti Alphard, tidak ada itu. Ya, tinggalkan motornya, nanti Allah ganti mobil. Nah, itu hitung-hitungan dunia. Hitung-hitungan kita itu hitung-hitungan akhirat, kalkulator akhirat, ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, 700 kali lipat. Apanya 700 kali lipat Allah gantikan? Pahalanya. Bukan 100.000 Allah ganti 7 juta, 70 juta, tidak. Kalaupun Allah ganti itu bonus. Kalaupun Allah ganti di dunia, karena tidak ada orang bersedekah jatuh miskin, tidak ada. Nggak pernah dengar nggak? Subhanallah, Mbah Abah sumbangannya banyak sekali, akhirnya sekarang bangkrut. Pernah dengar nggak kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak orang sumbangannya banyak akhirnya bangkrut? Tidak ada orang menyumbang bangkrut. Tidak ada. Dan tidak ada orang berjudi kaya raya.
nggak ada orang berjudi kaya raya. Paling dijemput polisi, binomo, ya. Sorry, keceplosan. Saya lupa kalau live. Ya, maksud saya bukan maksud saya Indra Kens. Sorry. Saya lupa kalau live. Dan tidak ada orang berjudi kaya raya, tidak ada. Ya, yang tidak ada juga orang menyumbang itu jatuh miskin. Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kenapa nggak ada orang judi kaya raya? Tidak ada memang, karena yang diperkaya adalah bandarnya. Yang kaya raya adalah bandar judinya, bukan pemainnya. Yang diperkaya adalah yang membuat sistem itu. Nah, maka yang disebut fis sarra'i wad-dharra bukan hanya bicara masalah kepemilikan hartanya, tapi hatinya yang lapang. Hatinya yang lapang. Orang kalau udah lapang hatinya, subhanallah, dia mau mengeluarkan. Orang bertakwa mau hatinya sedang lapang atau tidak lapang tetap dia keluarin. Maksudnya apa? Kita sering menyumbang saya. Kita punya tetangga orang susah, kita kasih dia. Tahu-tahu ternyata tetangga kita ini rese, gangguin kita. Masih mau nggak ngasih ke dia? Masih mau nggak ngasih ke dia? Kita punya tetangga nih, kita sering bantu, subhanallah, bantu terus sembako. Tapi ternyata tetangganya membalasnya dengan keburukan, rese tetangganya. Masih mau nggak ngebantu? Gak mau lagi, berarti belum sampai derajatnya. Kalau udah puasa, kalau udah dapat tattaqun, apa kata Nabi? Sil man qata'ak, sambung yang memutuskan. Wa'fu amman zalamak, maafkan yang menzalimi. Wa'ati amman haramak, dan kasih kepada yang pelit. Kasih kepada engkau tidak ingin kasih kepada dia, itu yang kau kasih. Nah, orang bertakwa begitu, mau lapang hatinya, mau lagi good mood atau dia lagi bad mood, tetap aja ngasih. Termasuk ustazahnya, musyrifahnya, mau lagi bad mood sama santri, nggak, orang musyrifah yang bertakwa itu mau dia benci sama anak ini atau dia tidak benci sama anak ini, tetap dia terima sebagai santri. Ya, mau anak ini santri ini kurang ajar, mau santrinya baik akhlaknya, tetap dia terima setoran hafalan. Kenapa? Karena lapang dan sempit itu hanya bagian di sini saja. Orang bertakwa tercover itu dengan ketakwaannya. Makanya puasa melatih untuk bertakwa. Apa yang dilatih ketika puasa? Hati. Karena hati mengalahkan lambung. Lambung udah berteriak, "Woi, suplai makanan nih. Jam 12 siang nih, waktunya makan siang." Tapi hati berkata, "No, saya lagi puasa." Berarti hati mengalahkan lambung. Wih, ini kerongkongan udah meronta-ronta. Wih, jam begini biasanya ngopi, bro. Jam segini ngopi, waktunya ngopi. Ente habis ceramah Islam itu indah, harusnya minum nih. Udah 4 segmen minum sekarang. Wah, teriak-teriak kerongkonganku itu kalau pagi. Mana sekarang segmennya kita ceramah sampai adzan? Tidak ada waktunya kita, minit-minit terakhir. Ya, menit-menit terakhir, kalau misalnya menit-menit terakhir minum dulu, baru niat baru minum kan? Kan nggak ada lagi. Sekarang ceramahnya sampai iklan, sampai adzan subuh. Ya, karena mulainya sekarang jam 4.15 pagi. 4.15 sudah mulai sampai adzan subuh ceramah kita. Ya Allah, karena aku ngumpetin air mineral di belakang itu. Jadi kalau satu ulang lagi ceramah kita minum. Itu meronta-ronta itu kerongkongan jam 12 siang. Waktunya minum sekarang. Tapi kerongkongan dikalahkan oleh hati. Dikalahkan oleh hati. Saya lagi berpuasa. Allah lihat saya. Latihan. Jadi kalau ada orang dia puasa tapi tidur terus, sesungguhnya dia tidak sedang berpuasa. Karena apanya mau dilatih kalau tidur terus? Ya, justru yang dilatih itu adalah lapar dan hausnya. Semakin banyak aktivitas yang membuat kita lapar dan haus, semakin besar latihannya. Semakin kuat latihan kita, insya Allah nanti hasilnya juga semakin baik. Tattaqun alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu hatinya lapang, hatinya sempit, tetap dia berbuat baik, tetap dia berbagi. Apalagi wal kadhiminal ghaidh, dan dia menahan amarah. Kadhiminal ghaidh. Saya pernah dapat tumbler dari Mas Kanukufal. Kalvimah artinya tumbler, artinya termos. Termos itu bisa naruh air panas.
Kalau kita naruh air panas dalam termos, termosnya panas atau tidak? Tidak. Orang bertakwa marah dia, tapi kawiminal ghaib, dirinya bagaikan termos. Di dalam marah tapi ucapannya tetap lembut. Di dalam marah tapi wajahnya tetap tersenyum. Dia bilang tersenyum karena pakai cadar dia. Jadi nggak ketahuan kalau dia lagi marah. Ya, iya, orang bertakwa itu hatinya marah, jengkel, benci, tapi subhanallah tersenyum, tetap tersenyum. Musyrifnya lagi jengkel dia sama santrinya, lagi marah sama santrinya. Memang hatinya marah, tapi tangannya tetap mengelus-elusnya, tetap mengusap-usapnya, tidak memukul. Subhanallah, tetap baik sama santrinya. Maka kau diminal bagaikan termos. Kau termos, tumbler. Apa itu termos, tumbler? Ya, dia dingin di luar, di dalam panas, tapi tidak terasa di luar panasnya. Menahan amarah. Orang bertakwa. Walladzina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Memaafkan. Jadi suatu ketika ada orang mau ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Orang ini datang, kebetulan keponakannya itu ajudannya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia nitip sama ponakannya, kasih tahu Amirul Mukminin, saya pengen banget ketemu. Ini ponakannya tahu, ini pamannya ini orang yang tidak bagus akhlaknya. Tapi mau gimana lagi, diminta untuk ketemu. Mau ketemu sama Amirul Mukminin, mau ketemu sama akhirnya dijadwalkan yang bertemu dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Maka bertemulah. Ketika bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, orang ini langsung datang memaki-maki Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, engkau itu orang munafik. Wahai Amirul Mukminin, engkau itu adalah orang yang paling tidak adil. Engkau itu adalah pembohong. Engkau itu adalah orang yang munafik. Dikata-katain Umar bin Khattab. Marah enggak? Marah enggak? Dikata-katain. Marah enggak? Marah di dalam tapi tidak terlihat di luar. Orang bertakwa itu marah di dalam tapi tidak terlihat di luar. Apakah Umar marah? Umar marah. Mau berdiri Umar. Sayyidina Umar bin Khattab mau berdiri. Ketika mau berdiri, dibisikin sama ajudannya tadi, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadi Umar sambil mau marah sambil ngulang-ngulang ayatnya. Ini enaknya kalau habis. Seandainya Umar bukan habis, langsung dia bilang apa ayatnya apa deh. Tapi Umar habis, jadi dia bisa ulang-ulang langsung ya. Ya langsung ya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Langsung redam amarahnya. Langsung redam. Kenapa? Karena dia ulang-ulang ayat itu. Ambillah maaf, maafkanlah, minta maaf, maafkanlah. Wa'mur bil 'urfi, kalaupun harus marah sampaikan dengan baik. Wa'mur bil 'urfi, kasih tahu dengan baik, perintahkan dengan baik. Wa'rid 'anil jahilin, udahlah anggap aja dia orang bodoh. Udahlah, wa'rid 'anil, udahlah cuekin aja orang bodoh tuh, orang jahil, udah jauhin aja. Jadi mau marah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadi teman-teman kalau lagi bad mood nih, biasanya yang suka bad mood itu kalau lagi haid laki-laki, ya. Biasanya lagi bad mood itu wanita, lagi bad mood, apa namanya? Mood swing gitu ya. Lagi marah itu khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya. Kalau dulu kita mondok itu banyak yang bisa bikin kita marah. Contoh lemari, contoh apa. Kalau di sini tidak ada kayaknya. Udah tempat tidur nyaman, udah makanan nyaman gitu ya, tempatnya nyaman, guru-gurunya juga baik, semuanya. Apa yang bikin nggak enak di sini? Semuanya enak, insya Allah. Enak kan di sini? Nyaman kan di sini? Mau berapa tahun di sini? Penumpang hidup. Ustaz yang ikhwan belum. Oh, berapa tahun? Ustaz yang ikhwan belum ada gedung. Yang ikhwan belum ada gedung. Insya Allah. Ini buat teman-teman yang nonton, orang cerdas itu orang yang tahu bagaimana bersedekah. Kalau kita sedekah makanan, sehabis makanannya udah buang air, selesai pahalanya. Tapi kalau kita nyumbang satu sak semen,
Itu selama gedung itu dipakai menghafal Quran, selama itu pula kita dapat pahalanya. Saya sering miris lihat orang-orang yang tidak mau bebaskan tanahnya untuk tol. Kenapa itu tidak mau bebaskan tanahnya untuk tol? Ya Allah, itu yang lewat tol itu orang mau berangkat umroh haji, dapat pahala dia. Yang lewat tol itu orang mau ke rumah sakit, ambulans yang lewat situ orang mau melahirkan. Ya, yang lewat situ orang berangkat sungguh-sungguh ke studio, mau ceramah di sana itu indah. Ya, orang yang lewat situ itu ustaz-ustaz yang lewat jalan tol itu orang baik. Ya, bayangin yang lewat situ adalah orang mau beramal soleh sehingga yang membebaskan tanahnya. Lagian bukan ganti rugi, ganti untung, dibeli kok sama pemerintah. Nah, jadi kalau mau cerdas bersedekah, berinfak, ya itu tadi keluarkan, subhanallah. Maka mudah-mudahan ikhwan segera ada gedungnya. Pantesan duduknya di samping, ternyata ini bukan gedung mereka. Pantes dapat tempat duduknya itu bukan prioritas. Jadi masih di samping, ya, sangar ya bro. Insyaallah sebentar lagi. Ya, karena ketika kita memuliakan, mendahulukan ladies first ya, mendahulukan wanita. Ya, Allah angkat derajat kita insyaallah. Jamaah. Maka orang bertakwa bukan tidak pernah marah, tapi dia menahannya di dalam, bagaikan termos yang menahan panasnya air. Wal 'afina 'anil nas. Bukan tidak pernah dendam, bukan tidak pernah sakit hati. Sakit hati sih sakit hati. Nabi kan ada seseorang yang masuk Islam, Nabi tidak melihat wajahnya. Orang yang pernah memakan hatinya pamannya, Wahsy. Ya, tidak mau Nabi lihat wajahnya. Marah nggak Nabi? Marah lah. Sedih nggak Nabi? Sedih lah. Tidak mau lihat wajahnya. Tapi dimaafkan, dibiarkan masuk Islam. Maka itulah orang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Izin dulu ya. Air mineral maskanul hufaz hanya ada di sini. Minumlah. Ya, subhanallah. Lagi bindal dan batuk, tapi insya Allah kalau saya periksa ini Omikron, tapi saya tidak mau periksa. Saya udah vaksin, jadi aman insya Allah. Menurut WHO aman-aman aja insya Allah ya. Hasbantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa nafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Ini doa ada dalam kitab Al-Adhkar. Ada seorang Nabi Allah itu, dia kagum melihat umatnya. Ketika dia kagum melihat umatnya, kena ain umatnya, puluhan ribu meninggal umatnya. Akhirnya diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan tadi, hasbantukum bil hayyil qayyum. Saya membentengi kalian semua dengan yang maha hidup, yang maha berdiri. Alladzi la yamutu abada, yang tidak pernah mati selama-lamanya, yaitu Allah. Wa nafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Dan saya membentengi kalian semua dari segala jenis keburukan yang ada di langit, yang ada di bumi, dengan kekuatan berjuta-juta. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bukan hanya satu la haula, berjuta-juta. Bi alfi. Ya, alfi. Apa artinya alfi? Jadi ribu, berjuta-juta. Jadi bahasa Arab itu tidak ada juta, ribu. Jadi kalau mau bilang 1 juta, alfi. Jadi makanya Lailatul Qadar itu apa? Khairum min, ya bukan 1000 bulan, tapi karena angka tertingginya adalah 1000, maka yang dipakai adalah 1000 bulan. Sebenarnya unlimited kebaikannya itu Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada banyak bulan. Cuma tidak ada lagi angka di atasnya 1000. Jadi kalau orang Arab bilang 1 miliar berapa? Alfi. 1.000. Kalau 1 triliun, 1.000. Itu Arab Ambon. Siapa lagi cirinya? Bagaimana lagi cirinya orang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah
bukan tidak pernah bikin salah orang bertakwa itu. Kalau dia berbuat salah, idza fa'alu, idza yakni ketika. Apa bedanya ketika dengan jika? Ketika dan jika. Idza fa'alu fahisyah, ketika berbuat salah. Sama jika berbuat salah. Apa bedanya ketika dan jika? Kalau jika itu bisa saja berbuat salah, bisa saja tidak. Kalau ketika berbuat salah pasti bikin salah, cuma tidak tahu kapan. Ketika. Idza fa'alu fahisyah, kalau dia berbuat kesalahan, ketika ia berbuat kesalahan. Aw zalamu anfusahum. Tidak apa-apa kalau anak-anak lari-lari, subhanallah. Saya senang untuk lari ceramah ada anak-anak lari-lari. Kecuali kalau bapaknya yang lari-lari, cepat angkat itu security. Kalau masuk panggilkan security. Kalau bapaknya lari-lari, udah berjenggot berkumis lari-lari, tangkap segera. Dan jadi satgas. Ya. Dan kalau anak kecil lari wajar. Awalahu anfusahum zakarullah. Mereka menzalimi dirinya sendiri, mereka segera mengingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Berarti orang yang bertakwa bukan tidak pernah bikin salah, tapi orang bertakwa itu ketika berbuat salah dia langsung ingat, ini salah nih, ini dosa nih, ini dilarang Allah nih, saya sudah melampaui batas nih. Subhanallah. Karena ada orang puasa masih bermaksiat, puasa masih bermaksiat. Ya, kata ulama, Ramadan membuktikan bahwasanya lawan kita sebenarnya bukan setan, tapi lawan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Banyak yang gagal melawan dirinya sendiri. Kenapa? Setan sudah dibelenggu di bulan suci Ramadan, masih saja bermaksiat, masih saja malas sholat 5 waktu. Orang kalau puasa tidak sholat, sah tidak puasanya? Hah? Orang puasa tapi tidak sholat, sah tidak puasanya? Sah puasanya, karena rukunnya puasa cuma 2. Apa itu? Niat dan menahan. Tapi ada orang puasa tidak sholat, tidak sah puasanya. Siapa itu? Orang yang meremehkan sholat. Kalau sudah meremehkan sholat itu otomatis murtad. Orang otomatis murtad, otomatis batal puasanya. Jadi boleh saja, bukan saya mengizinkan, tapi kalau Anda malas sholat, katakan malas sholat. Jangan bilang sholat tidak wajib. Contoh misalnya, ada orang disuruh zakat, orang kaya disuruh zakat, tidak mau zakat ya. Aduh, pandemi kayak gini nih, ngapain sih keluarin zakat? Pemasukan lagi anjlok nih, omset lagi turun nih, gak usah keluarin zakat dulu tahun ini. Kenapa nggak zakat Pak Haji? Aduh, lagi susah nih, lagi susah nggak zakat. Maka dia tetap muslim, tapi dia fasik, pendosa. Dia tidak zakat, maka dia berdosa. Ada orang dia ngeluarin zakat, lalu dia ngomong begini, tapi menurut saya zakat itu tidak wajib sebenarnya. Wah, meskipun Anda mengeluarkan zakat, Anda juga murtad. Kenapa? Anda meremehkan apa yang diwajibkan Allah. Tidak boleh orang meremehkan apa yang diwajibkan Allah. Ada orang puasa tidak sholat. Kenapa yang tidak sholat? Bulan Ramadan lagi tidak sholat. Capek Ustaz, tidak kuat aku, tidak makan siang, tidak kuat aku sholat asar. Ya sudah, dia muslim, tetap sah puasanya, tapi dia berdosa. Ada orang sholat, dia sholat, terus habis sholat dia bilang, kayaknya sholat itu tidak wajib, kan udah ada puasa tuh. Ramadan itu kan bulan puasa aja, tidak usah sholat. Oh, otomatis keluar Islam, murtad, tidak sah puasanya. Subhanallah. Maka hati-hati dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bertakwa pun berdosa. Pernah berdosa, ketika berdosa dia ingat Allah. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Mereka lah yang diberikan balasan surga oleh Allah, orang yang bertakwa tadi. Jadi tujuan utama puasa adalah untuk
bertakwa. Tapi ternyata yang kita bicarakan tadi bukan Ramadan, yang kita bicarakan hanya puasa. Karena ayat tentang puasa itu bukan berbicara tentang puasa Ramadan, tapi apa tadi? Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbilang kurang dari 10 hari. Berarti bukan berbicara tentang Ramadan. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Lagu mainstream, nada mainstream itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nadanya siapa itu? Anas Borak. Nah, Anas Borak. Bukan Bostansi lain lagi. Namanya Bostansi. Kalau lagi flu begini, paling enak apa? Paling enak Mahir. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Guru fasohah pasti protes. Dan guru ustaz fasohahnya lebih matnya. Makanya guru kita mengajarkan jangan belajar Al-Quran dari rekaman imam-imam, karena biasanya kalau orang imam itu udah keenakan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kelebihan. Nah, apalagi ada yang mengatakan kalau as-Sudasi itu menambahkan hamzah. Jadi kayak hamzah banyak tuh. Ya, jadi seakan-akan menambahkan hamzah seperti bacaan a'jamiyun wa arab. Jadi seperti double hamzahnya. Makanya kalau belajar fasahah, kalau saya dulu diperintahkan untuk mendengarkan Mahmud Khalil Al-Fusari atau Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Nah, ini dua ini gurunya fasahah Mesir, dua-duanya Mesir. Kalau yang rekaman imam, apalagi kalau Musyari Rashid menyanyi, Musyari Rashid diundang ke Indonesia menyanyi, protes umat. Yang undang maskan ya, subhanallah. Tapi waktu datang kita mau dengerin nyanyi dia, lip sync lagi. Ya, kita kan juga penyanyi, tahu. Ya, padahal waktu dia gimana enak banget. Kita udah berharap di panggung, ini pasti nyanyi nih, dia keluarin semua. Dia kan rekamannya banyak banget riwayat tuh. Ada riwayat Ibnu Katsir, ada riwayat Abu Amr itu, subhanallah. Riwayatnya banyak, rekaman murattalnya. Pas konser lagunya dikeluarin. Tapi fasahanya bagus banget kalau saya rasa. Cuman kalau kadang-kadang kalau lagi ngimamin kan namanya orang keenakan ya. Keenakan kalau udah terlarut dalam ini. Sama Mahir Al-Muqli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau orang nervous ngimamin bagus pakai lagu itu. Auto Mahir dia karena bergetar suaranya. Apalagi kalau udah baru jadi langsung bilang pengurus, Ustaz tahun depan lagi ya. Bagus tahu tadi udah disuruh tahun depan lagi. Ternyata Ramadan, satu ayat dalam Al-Quran berbicara tentang Ramadan, bukan berbicara tentang puasa,
Bukan berbicara tentang zakat, bukan berbicara tentang tarawih, bukan berbicara tentang apapun itu, tapi berbicara tentang apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Berbicara tentang turunnya Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Subhanallah. Saya datang dari Palembang. Saya datang ke Palembang, terus pulang, mampir saya kemaskan. Santri-santri maskan, nih ada oleh-oleh dari Palembang. Apa itu Ustaz? Coto Makassar. Nyambung gak kira-kira? Nggak nyambung. Harusnya saya pulang dari Palembang bawanya tempe. Saya pulang ke Makassar, saya datang ke Mbak Oki, ini ada oleh-oleh dari Makassar nih. Apa itu? Tempe. Nyambung gak? Nggak nyambung. Maka begitu pula orang yang masuk ke Ramadan, atau didatangi oleh Ramadan, mestinya dia mengambil oleh-olehnya Ramadan. Apa oleh-olehnya Ramadan? Al-Quran. Jangan tidak nyambung. Bulannya Al-Quran, malah malas baca Al-Quran, malah malas murojaah. Kalau di bulan Ramadan saja kita malas dengan Al-Quran, bagaimana di luar bulan Ramadan? Kalau ada orang di bulan Ramadan saja tidak mau dekat dengan Al-Quran, ini untuk teman-teman yang ada di Instagram, karena di sini orang Quran semua. Ya, untuk teman-teman yang nonton, subhanallah, kalau di bulan Ramadan saja kita jauh dari Al-Quran, bagaimana di luar bulan Ramadan? Dan ini 30 hari merayakan turunnya Al-Quran, karena ayat tentang Ramadan ini berkenaan tentang ibadah-ibadah sebelumnya. Tadi kita bahas tentang puasa. Puasa seperti puasanya umat Nabi Musa. Di juz 2 juga berbicara tentang kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berbicara tentang kiblat. Kenapa? Karena pada saat itu orang sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Waktu Rasulullah di Mekah tidak masalah, karena bisa dia menghadap Ka'bah, bisa ada Masjid Aqsa, jadi double. Tapi waktu di Madinah juga masalah nih. Ya, orang makanya ada masjid kiblatain, 2 kiblat. Orang sholat menghadap Masjid Aqsa di awal-awal. Nabi sedih. Kenapa? Dikatain cie ikut-ikutan. Digituin Rasulullah. Itu kan Muhammad, coba lihat tuh Muhammad menghadap Aqsa juga. Puasanya puasa sama dengan kita juga, ibadahnya sama juga dengan kita. Wah, sedih Rasulullah. Maka dialihkanlah kiblat karena kerinduannya dengan tanah kelahirannya, yaitu Mekah, Ka'bah. Maka dialihkanlah menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Kemudian dikasihlah dia sendiri puasa Ramadan, lalu diberikanlah undang-undang sendiri, yaitu Al-Quran. Sudah punya ibadah sendiri, sudah punya kiblat sendiri, sudah punya kitab sendiri. Waktunya untuk merayakannya. Apa waktu untuk merayakannya? Yaitu bulan Ramadan. Bukan 1 hari merayakan, tapi 30 hari Allah kasih kita waktu untuk merayakan Al-Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi Al-Quran itu turun untuk seluruh. Ada yang dari Makassar sini? Makassar, tahu deh. Di depan dulu. Makassar selalu terdepan. Pokoknya di mana ada pantai, di situ ada orang Makassar. Di mana ada laut, di situ ada orang Makassar. Ya. Ada yang dari Jawa, banyak Jawa. Sumatera, Sunda, banyak juga. Itu. Banyak orang mengeluh kalau saya ngajar tahsin. Ustaz, mau gimana lagi? Kita udah begini dari dulu. Apa? Dijajul tolonglah dimaklumi Ustaz, kami orang Jawa. Dijajul jiratin abdul jiljalah. Selesai ini. Orang Sulawesi juga protes, orang Makassar. Kenapa orang Makassar?
Orang Makassar itu tidak ada ustaz di Makassar, tidak ada ustaz. Yang ada ustaz. Makanya orang Makassar, orang Sulawesi itu kalau mengaji, bisa sulsilatil ardu silsalaha. Semua. Saya kalau pulang, tidak ada Ustaz Syam, itu. Ustaz Sam. Karena MA nya jadi NG, ya, kolam renang. Kalau mandi di situ di kolam renang hujan. Kalau makan ikan, nggak ada ikan di Makassar ikan. Ya, ada lagi orang Sunda. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Semuanya minta dispensasi. Ustaz, biarlah kami ini orang Sunda karena udah terbiasa begitu. Ya biarlah kami tidak usah pakai fa saja. Nah kami orang Sunda, orang Sulawesi juga. Oh media apa Ustaz? Begini memang kita lidata. Tidak bisa kita bilang lo, sod, ra, zai, pokoknya isasul silah. Ada lagi. Ustaz gimana nih ijazul jila, emang dari dulu ijazul jila. Wah ijazul jila masalah juga. Ada lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya minta toleransi. Katakan kepadanya, Quran itu turun hudan lindas untuk manusia, bukan untuk orang Arab. Jadi tidak mungkin Allah kasih kita ini kecuali kita bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin kalau kita tidak bisa. Jadi buat teman-teman yang baru masuk ini mungkin ya, atau santriwati santri yang baru, susah banget susah banget sempurna mungkin tidak bisa. Tapi kita bisa belajar karena Al-Quran itu turun untuk manusia. Mau Muslim Amerika, mau Muslim Bugis, mau Muslim Jawa, Muslim Sunda, semuanya pasti bisa dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk, ada bayyinat, ada al-huda, ada al-furqan. Ya, kita sudah punya petunjuk. Ada orang naik mobil pakai dia punya Google Maps, dia punya Maps, punya Waze di handphonenya, tapi nyasar, dia nelfon marah-marah. Saya nyasar nih, punya Waze gak? Punya Maps gak? Punya. Terus kenapa nyasar? Saya tidak buka aplikasinya. Jadi dia punya aplikasinya, tapi dia tidak buka aplikasinya. Yang salah siapa? Iya. Udah punya Al-Quran tapi tidak pernah pelajari Al-Quran. Di akhirat dia mengatakan apa? Wa qala Rasul, kata Rasul nanti di akhirat, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku ini, kaumku ini, dia hijrah dari Quran menuju handphone. Dia hijrah dari Quran menuju Mobile Legend. Dia hijrah dari Quran menuju bisnis proposal. Tahu bisnis proposal nggak? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Itu drama Korea terbaru trending 1 di Netflix. Jadi, saya juga harus tahu, sekedar tahu saja. Pas saya cari tahu, asik juga 14 episode. Nah itu ujian semua, ya. Tapi alhamdulillah istriku tidak suka nonton Korea. Saya yang suka. Istriku juga tidak suka main game, tidak suka juga kemana-mana. Aku bingung kalau mau kasih apa-apa, tidak tahu apa dia suka apa. Mungkin dia cuma suka Ustaz Syam aja. Berkahnya TikTok. Karena saya kan ketemunya di TikTok. Karena lihat di TikTok, wih cakep nih. Karena memang yang pertama dilihat apanya? Lihat hartanya, baru lihat, baru linasabiha, terakhir baru dinilai agamanya. Gimana bos? Setuju nggak?
Susunannya begitu loh dari Nabi. Nabi sebutkan agama itu terakhir. Why? Kenapa? Kenapa agama itu disebut terakhir? Karena yang menjadi tolak ukur paling utama adalah agama. Kita lihat pertama kali, wih cakep nih, wih usahanya banyak, YouTuber, wih adiknya Mbak Oki, ya. Dia keturunannya bagus, wajahnya cantik, apalagi hartanya banyak, udah punya semua, baru dilihat apanya? Agamanya. Ini tidak ada agamanya, maka luntur semua yang tadi. Jauh dari Quran, maka luntur cantiknya, hilang hartanya, hilang keturunannya, tidak dianggap kau nol. Kenapa? Tidak ada agamamu. Jangan agama yang pertama. Masya Allah, hafal Quran, hafizah. Pas buka cadar, B. Dia udah puji orang agamanya. Dia udah puji orang. Ustaz, saya punya calon nih, hafizah Al-Quran nih. Mana coba? Ini, hafizah. Orang hafizah ya, subhanallah agamanya, tahajud tiap malam. Mana coba lihat mukanya? Pas buka cadar, drop shy. Berdosa Anda. Berdosa. Iya kan? Itulah kenapa bukan agama yang nomor satu. Bukan agama yang pertama dilihat. Karena agama yang paling utama, fadfar bidatid. Dilihat wajahnya, biasa aja wajahnya. Hartanya, bukan orang kaya. Keturunannya, bukan orang berpendidikan, tapi hafal Quran. Nah, maju. Kenapa? Hafal Quran, agama yang utama. Makanya terakhir ditaruh dilihat agamanya. Kayak saya lihat jihad pertama kali, cakep nih, ya kan? DMA. Begitu memang bro, namanya tebar jaring. Kayaknya istriku lagi nonton ini. Sayang, kalau kamu lagi nonton ini, kamu bukan satu-satunya yang UDM. Dan mohon maaf kalau yang lain belum aku encet. Kamu aja lah yang bersihkan semuanya itu. Yang penting itu masa lalu. Yang penting ke depannya insya Allah baik. Cakep nih, DM. Dibales. Pas dibalasnya langsung ngomong gini, Ustaz kapan bisa ngisi ke sini ke pondok, lihat-lihat pondok katanya. Wah, kesempatan. Datanglah saya ke sana. Datang ke sana disuruh ngisi. Dia langsung jemput di pinggir jalan sama ibunya, sama yang punya pondok, pimpinan pondoknya turun. Ya, pas saya ketemu di jalanan, di pinggir jalan, aslinya lebih cantik daripada fotonya. Kan banyak biasa begitu, fotonya burung nuri, aslinya burung hantu. Gara-gara 360. Apalagi kalau di TikTok itu hati-hati, hati-hati kalau di TikTok ada filter di TikTok namanya belle. Itu filter belle, itu filter paling munafik itulah. Itu tidak ada kata itu berdusta sekali itu belle itu. Pas ketemu kok beda orangnya. Pas ketemu alhamdulillah. Pas nyampe sana keluarganya alhamdulillah, bapaknya lagi di masjid sholat zuhur ngurusin santri. Jadi jihad itu kalau mungkin ada teman-teman yang salah paham, dipikirnya jihad punya pondok. Bukan, bapaknya jihad orang Batam yang dulunya ngurusin sound. Mbak Oki udah tahu, Mbak Oki udah tahu dari dulu. Kenal sama Mbak Oki, kenal sama Dr. Cindy, udah kenal sama keluarganya Mbak. Ngurusin sound system dahulu. Ya, orang panggung gitu. Ibunya pun orang biasa, bukan yang punya pondok. Yang punya pondok adalah pamannya. Jadi bapaknya jihad di sana itu ngurusin santri di kantin aja, masak, ngurusin santri, ngurusin lemarinya, ngurusin ininya segala macam. Pas saya tahu bukan pimpinan pondok, langsung besar hatiku, mau aku. Karena dari dulu saya tidak mau dengan anak kiai, anak pimpinan pondok. Karena pasti kita disuruh ngurusin pondoknya.
Ya, bisa-bisa kita tinggalnya di tim Pondok Indah Mertua. Ternyata bukan anak pimpinan pondok, bagus lah ini. Ya, alhamdulillah akhirnya sampai sekarang cuma 2 kali ketemu sebelum nikah di rumah Mbak Oki juga. Sebelum nikah kisah selengkapnya ada di YouTube yang Mbak Oki yang trending itu. Ya. Alhamdulillah. Maka Ramadan bulan Al-Quran. Bahagianya kalian yang berada di sini, para ustazah, para ustaz yang ternyata dikumpulkan dengan lingkungan Al-Quran. Saya pernah dapat WA dari adikku, saya bacakan di sini sebagai penutup. Ini bahasanya sangat indah. Mungkin ada teman-teman juga yang pernah dapat bahasanya seperti ini. Kullun nas sawasiyah fi maqamin wahidin yawmal qiyamah illa hafizil Qur'an. Semua manusia sama rata derajatnya. Derajatnya di hari kiamat semua sama. Illa hafizil Qur'an, kecuali para penghafal Quran. Kenapa penghafal Quran beda derajatnya? Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Hafizil Quran ma'al malaikah, mereka bersama para malaikat, bersama para malaikat yang mulia dan agung. Yang kedua, kullun nasi yafirun, semua manusia akan berlari min ba'dihim yaumal qiyamah, satu sama lain di hari kiamat. Kama qala ta'ala, yauma yafirul mar'u min akhihi, hari di mana saudara lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, anak lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak-anak lari dari orang tuanya. Kenapa mereka berlari? Dikarenakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi, mereka berlari satu sama lain karena mereka sibuk mengurusi amalnya sendiri. Ibu, dahulu engkau sering mengurusiku, bahkan aku dalam kandungan engkau care terhadapku, engkau urusi aku lahir engkau mandikan aku lahir engkau cebokkan engkau suapi aku, bahkan ketika sahur engkau yang bangun duluan, engkau yang makan belakangan, hanya untuk anakmu nih ibu. Kenapa hari ini engkau lari dari ibu? Kata ibunya, nah mama sibuk ngurusin dosa mama sendiri. Ayah, kenapa engkau lari dariku ayah? Suaminya dipanggil, anaknya dipanggil, semuanya dipanggil. Kenapa engkau semua berlari dariku, wahai orang tuaku, wahai sahabatku, wahai pasanganku? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena semua sibuk dengan amalnya masing-masing. Kullun nasi yafirrun, semua manusia berlari min ba'dihim yawmal qiyamah, satu sama lain di hari kiamat, illa, kecuali hafizil Quran, penghafal Quran. Kenapa penghafal Quran? Mereka juga berlari, penghafal Quran juga berlari. Berlari kemana? Berlari mencari orang tuanya untuk memberikan mahkota kepadanya. Berlari mencari orang tuanya untuk memberikan jubah cahaya kepadanya. Berlari menuju ayah ibunya untuk menggandeng tangannya ke surga. Satu-satunya yang bisa melakukan itu hanya hafizil Quran, penghafal Quran. Subhanallah. Kemudian dikatakan semuanya tentang Al-Quran. Andai pemalas tahu apa yang menunggunya di hari kiamat, demi Allah ia tidak akan pernah sekejap pun untuk meninggalkan Al-Quran.
Dan Al-Quran itulah yang menemani kita naik derajat di hari kiamat. Hanya Al-Quran teman terbaik di dunia dan teman terbaik di akhirat. Bahkan kita bisa memberi syafaat dikarenakan kita hafizul Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz untuk langsung memimpin doa. Langsung Ustaz panggilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا وقراءتنا من القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر بصحة وعافية ورزق واسعة مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا ومشايخنا وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يا الله kabulkan cita-cita kami menjadi ahlul Quran. Ya Allah kabulkan cita-cita kami menjadi anak yang saleh, anak yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang saleh, waj'alna minal ulama'il 'amilin, dan jadikan kami orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus Al-Fatihah untuk orang tua kita di kampung. Kalau ada yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Kalau ada yang sudah meninggal dunia, Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Dan orang tua kita, wabil khusus ayahanda daripada ummah, Allah lapangkan kuburnya. Allah bebaskan daripada fitnah kubur.
Allah jadikan umurnya bagian pertama surga. Dan untuk teman-teman sekalian yang orang tua sudah meninggal dunia, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk memberikan mahkota untuk orang tua kita nanti di akhirat, untuk berkumpul kembali ke surga. Dan yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kumpulkan kembali kita bersama di bulan suci Ramadan selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Saya juga mohon doa dari seluruh penghafal Quran untuk ujian istri saya agar dimudahkan dalam persalinan. Insyaallah di akhir-akhir Ramadan, kalau tidak di awal-awal Syawal, antara itu dua. Insyaallah mudah-mudahan bisa mencetak juga hafidz Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nanti persalinan istrinya dimudahkan oleh Allah, dan tentunya anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah yang tentunya memiliki pendidikan Al-Quran. Insyaallah. Baik, selanjutnya penyerahan cendramata yang akan diberikan oleh ibunya kepada Ustaz.